Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctor's Diet. Di video hari ini, saya berkesempatan berdiskusi dengan Coach Dean Limano, seorang personal trainer certified by NASM, National Academy of Sports Medicine, dan salah satu founder dari grup Gak Gendut Lagi. Sebuah komunitas online yang memberikan informasi mengenai fitness dan juga diet dengan tujuan membantu member-membernya menurunkan berat badan. Per hari ini, tanggal 20 Mei 2020, jumlah membernya itu sudah hampir mencapai 40.000 orang. Jadi ada sekitar 39.000 member di grup tersebut. Di video hari ini saya dan Coach Dean akan banyak berbicara tentang bagaimana caranya menurunkan berat badan dan mempertahankan berat badan tersebut tetap ideal. Sekaligus juga kita akan membicarakan tentang member-member yang sukses dalam menurunkan berat badan dan juga mempertahankan berat badan tersebut, mindset apa yang mereka miliki, tips dan trik apa yang pernah Coach Dean berikan untuk mereka, dan bagaimana caranya mereka tetap bisa bertahan dengan berat badan yang ideal. Sebelum saya memulai video hari ini, saya minta kritik dan saran dari teman-teman untuk tipe video seperti ini. Apakah terlalu panjang? Apakah terlalu membosankan? Apakah ada bagian tertentu yang harus dipotong? Dan seterusnya. Terus kalau misalnya teman-teman suka, siapa yang harus saya undang di video-video selanjutnya? Dan topik-topik apa yang perlu kita bahas? Beritahu saya semuanya, oke? Di kolom komentar di bawah. Oke, tanpa membuang waktu lagi, let's go! Oke, jadi hari ini bersama dengan Coach Dean Limano. Teman-teman mungkin kenal dari TikTok, dari Instagram, dari Facebook-nya juga. Coach Dean juga punya grup Facebook yang bernama Gak Gendut Lagi. Selain itu, Coach Dean juga memberikan banyak sekali informasi mengenai fitness, mengenai nutrisi juga di TikTok, di Instagram, dan juga di YouTube. Di YouTube-nya terutama saya lihat tuh banyak sekali videonya yang di-upload hampir setiap hari, ada berbagai macam. Dari jenis olahraga yang bisa dilakukan, ke nutrisi, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa cek di Coach Dean. Tapi daripada saya yang ngomongnya kemana-mana, mending Coach Dean sendiri mungkin yang menceritakan tentang Coach Dean, introduction sedikit. Oke, pertama-tama thank you banget udah diundang Dr. Dion sendiri. Iya, sama-sama. Dan perkenalannya tadi, jadi nama aku adalah Dean Limano. Kebetulan sekarang membantu orang untuk perjalanan mereka mendapatkan fat loss ya. Intinya untuk mendapatkan badan ramping deh. Ya. Kalau saya sendiri kebetulan dulu emang di dunia olahraga udah dari umur berapa? 15 tahun, sekarang udah 35 tahun. Jadi udah puluhan tahun. 20-an tahun, oke. 20-an tahun. Pertamanya olahraga, udah gitu menjadi atlet. Atlet Muay Thai dulu ya. Habis gitu, iya, dulu sempat pas di Amerika gitu tanding. Udah gitu, balik ke Indonesia, bosen nih, nggak ada kerjaan. Jadi buka gym. Punch MMA? Iya, bukan. Waktu itu di Samarinda dulu. Oke. Iya. Di Samarinda, buka gym, ya MMA juga, cuman nggak jalan, pasarnya kan nggak ada. Habis itu pindah ke Surabaya. Nah, habis itu mulai tanding lagi, tanding jiu-jitsu dan sebagainya. Dan akhirnya setelah itu baru mulai ngelatih bela diri, fitness, ambil sertifikasi, dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang gue ngerasa, yaitu pada waktu aku ngurusin privat di gym gitu ya, sering banget ketemu privat, dan jumlahnya kan nggak mungkin bisa banyak-banyak banget. Dan kadang-kadang ngerasa ada orang yang niatnya serius banget, hasilnya bagus. Ada yang ya niatnya setengah-setengah gitu deh, hasilnya juga setengah-setengah. Jadi aku pikir kalau bisa sampai online, berarti aku bisa mencakup lebih banyak manusia, dan dari sana bisa kefilter orang yang serius, benar-benar aku bantuin. Akhirnya membuat Gak Gendut Lagi. Oke. Karena emang kalau misalnya di gym ya cakupannya pasti kan lebih sempit ya. Kayak di gym saya sendiri juga. Orang-orang yang benar-benar serius itu ada, tapi let's say mungkin paling 20-30%. Sisanya mungkin orang yang ke gym itu cuman untuk ke gym doang. Ya nggak sih? Ada nggak sih? Yang ke gym cuma untuk ke gym doang, pakai ala-ala juga nggak serius dan seterusnya. Jadi akhirnya juga hasilnya nggak maksimal menurut saya. Jadi, betul. Coach Dean sendiri udah sejak umur 15 tahun ya? Sudah mulai masuk di bidang ini sebenarnya? Mulai fitness gitu ya? Berarti udah lama sekali. Dan awalnya pertamanya ke Muay Thai. Muay Thai di Amerika itu tahun berapa itu, Coach? Itu jadi waktu aku umur kurang lebih 17-18 tahun. Oke. Itu 17-18 tahun latihan, habis itu tanding ya di sana. Habis selesai kuliah, kerja dulu di sana 1 tahun, habis itu baru balik ke Indonesia. Masalahnya baliknya ke Samarinda. Samarinda itu nggak ada apa-apa. Pada zaman itu ya mungkin tahun 2000-an mungkin untuk kayak
MMA, Muay Thai, Ya, Jiu-Jitsu gitu kayaknya masih belum terlalu in kan pada saat itu kan. belum terlalu benar, belum terlalu. Tantangan banget loh ya Ya, sebenarnya pada saat itu ya. waktu itu jadi sebenarnya lebih buat ujung-ujungnya buat hobi sendiri sih. Jadi Hmm. cari yang kayak gitu nggak ada, akhirnya buat sendiri. Oh, oke. Itu di Gitu. Samarinda. Baru setelah dari Samarinda itu baru pindah ke akhirnya di Surabaya. Di Surabaya baru memulai juga seperti Surabaya. ini juga ya. Ya, kalau di Surabaya udah mulai tanding jujitsu. Oke. Baru setelah itu? Jadi intinya apa yang ada di gym itu, ada Muay Thai, Jiu-Jitsu, semuanya juga praktekin juga, bukan cuma cari pelatih, ngajar, enggak. Emang praktekin. Oke. Ya. Dan coach ada ngambil sertifikasi juga ya? Kalau saya boleh tahu sertifikasinya apa aja? Oke, sertifikasinya setahu aku ada yang sama dengan dokter Ya, sama sendiri, di Precision belakang Nutrition ya. Iya, benar. Level 1 ya? Iya, terus NASM itu lebih ke NASM. ya personal training, dan yang Nesta ini biomekanis. Sorry, yang terakhir apa tadi? Biomekanik. Oh, biomekanik. Jadi lebih ke arah apa itu? Jadi ini juga ada urutannya. Jadi kenapa akhirnya ambil yang biomekanik? Gara-gara waktu membuat program itu banyak sekali member-member Gagenut lagi yang melakukan gerakannya itu banyak salah. Oke, soalnya berhubung kebanyakan dari mereka itu tidak pernah olahraga sama sekali. Iya. Tapi kalau aku sendiri kan dari dulu pengalamannya udah olahraga, punya gym Muay Thai juga, ngeliat orang olahraga, jadi asumsinya dulu buat program olahraga, ya untuk orang yang udah olahraga. Ternyata yang lakukan banyak orang belum pernah olahraga sama sekali, dan ujung-ujungnya mereka melakukannya salah-salah jadi cedera. Oh, oke. Oh, itu menarik. Iya. Baru setelah jadi itu ujungnya untuk biomekanik, untuk pelajarin supaya mereka punya video olahraga, bisa aku koreksi gitu kan ya, udah gitu dikasihkan ke dalam grup lagi. Oh, dan itu tantangan juga ya, karena kalau misalnya sebelumnya kan offline, kita ketemu langsung, kita bisa langsung atur istilahnya kliennya. Tapi kalau misalnya di GGL, Gagenut lagi itu kan online, jadi semuanya itu harus dilihat via video itu. Dan nggak cuma satu orang kan, banyak sekali kan orangnya kan. Jadi tantangannya lebih banyak di sana juga ya. Oh, tantangannya lebih baik. Jadi sebenarnya gini sih, GGL bisa sampai hari ini gara-gara aku mau mulai dulu grupnya, abis itu lihat, oke, ternyata problemnya di sini, cari solusi buat ini, ya kan? Nanti ada problem lain lagi, cari solusi lagi buat itu. Lama-lama terjawab semua, dan tentunya membuat ujung-ujungnya systemize solusinya dengan membuat video-video di YouTube, share ke mereka gitu kan ya. Jadi yang belajar bukan 1-2 orang lagi, sekarang yang belajar rame-rame. Dan dari gerakannya pun juga perubahannya, progresnya itu udah berbeda sekali dengan dulu pertama kali dimulai. Oh, oke. Gitu. Dan mereka udah saling membantu gitu kan ya. Dan sekarang membernya udah berapa? 36.500 kurang lebih. 36.500. Itu di Facebook ya? Facebook. Oke. Itu banyak sekali loh. Kalau dari coach sendiri, dari awal sama dari sekarang, perubahannya berarti sudah banyak banget ya? Terutama dari sistemnya coach sendiri. Tapi dari member-membernya, kalau coach lihat, perubahannya kira-kira seperti apa? Mindset-nya, terus habis itu perubahan dari bentuk tubuh dan lainnya gimana menurut coach? Jadi mereka sudah bisa, ini sesuatu yang aku benar-benar cukup bangga dengan diriku sendiri ya, sama istri adalah gerakan-gerakan seperti kayak misalnya kita ngomong squat, deadlift, itu hal-hal yang nggak pernah mungkin kepikiran kayak ibu-ibu di desa-desa gitu melakukan. Nggak pernah kepikiran. Seumur hidup, dari kecil sampai sekarang itu nggak pernah. Jadi waktu ngeliat video-video seperti itu, I was amazed gitu, kaget banget, wah gila ini luar biasa banget. The movement itu cukup luas gitu ya, dilakukan banyak orang. Dan selain dari itu, sekarang ini perubahannya dari awal sampai sekarang, mereka sudah mulai menyadarin bahwa otot itu penting. Ya, soalnya pada dulu awal-awal otot tuh semua pada takut. Benar banget. Iya, itu shift dari mindset. Ya bisa dibilang sekarang mereka ngerti berat badan bukan segalanya, fat loss lebih penting. Itu bagus banget perubahan mindsetnya. Ya itu sih yang saya rasakan juga ya dari netizen ya istilahnya. Maksudnya dari YouTube juga, dari TikTok juga, dari Instagram juga. Walaupun nggak semuanya sih ya, nggak semuanya. Tapi lebih banyak sekarang yang udah mengerti maksudnya tentang teori keseimbangan kalori itu juga udah tahu. Habis itu, protein itu penting ya dalam kehidupan. Setelah itu serat, habis itu otot itu salah satu. Otot itu salah satu yang paling ini deh.
terutama untuk perempuan ya, wanita tuh dulu takut banget sama yang namanya otot. Kalau berotot dikit, latihan beban dikit tuh udah takut banget. Dan sekarang Betul. kalau saya lihat sendiri, mindset-nya udah lebih ke arah, oh ternyata membentuk otot tuh nggak semudah itu sebenarnya. Latihan beban itu juga ternyata tekniknya juga nggak semudah itu. Kelihatannya aja mudah, tapi padahal tekniknya itu banyak banget. Dan dulu kan taunya kayaknya kalau latihan cuman aerobik, senam, aerobik. Ya, kalau misalnya Dokter Dion sendiri, diet dokter diet ya, dokter diet kan ya, itu menyarankannya kan juga pasti diet seimbang juga tuh kayaknya ya. Bener. Terus olahraganya Olahraganya sebenarnya gini, kalau dari yang teman-teman yang nonton dari YouTube, dari Instagram dan TikTok, saya nggak terlalu ada fokus di latihan tertentu. Saya sebenarnya mikir juga, kalau misalnya saya cuma ngajarin ke arah nutrisi, bagian fitnessnya, bagian olahraganya apa yang bisa saya ajarkan. Saya sendiri belum ngambil sertifikasi sama sekali untuk personal trainer. Jadi kalau mau ngajar yang secara one-on-one gini, saya nggak berani. Karena ya memang bukan wewenang saya juga. Udah belajar dari kedokteran memang seperti itu. Kalau bukan wewenangnya, emang kita nggak boleh masuk. Betul. Jadi yang saya tahu simple dan bisa dilakukan, saya juga dulu melakukannya, ada salah satunya adalah HIIT, High Intensity Interval Training. Dan itu yang akhirnya saya tampilkan juga di YouTube saya. Dan salah satunya juga di Instagram, di TikTok juga. Walaupun ya formnya mungkin kalau coach lihat mungkin masih ngawur, formnya. Kalau koreksi kalau ini. Tapi maksudnya yang ingin saya ajarkan. Yang penting kan mereka aktif gitu ya. Maksud saya juga ada salah satunya adalah mereka lebih aktif juga. Jadi nggak cuma di dietnya doang. Kebanyakan orang itu fokus di diet. Saya nggak mau sebut nama dietnya, tapi ada satu grup diet yang istilahnya cuma fokus di dietnya doang. Bahwa mereka mengendorse bahwa diet itu bisa dilakukan dengan diet saja, tanpa olahraga sama sekali. Betul. Atau kadang juga ada yang bilang 80% diet, 20% olahraga. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya harusnya seimbang. Olahraga juga harus jalan, diet juga harus jalan sebenarnya. Banyak yang diet doang. Betul sekali. Nggak olahraga kan ototnya nggak ada sama sekali. Terus mau buat apa? Cuman ngilangin otot seumur hidup kan nggak ada gunanya. Nah, aku senang. Barusan dokter bilang gitu. Jadi kalau di website Gak Gendut Lagi, ada 3 perkataan. Yang paling pertama, dapat tulis mindset. Kedua, walaupun aku tahu kayak misalnya orang selalu bilang 80% adalah nutrisi ya. Tapi yang kedua, aku tulis adalah fitness justru, bukan nutrisi. Dan nutrisi ketiga. Soalnya bagi aku, fitness, nutrisi sama penting ya. Kalau orang pikirnya hanya untuk turunin berat badan, oke, nutrisi. Tapi kalau fitness itu aku lebih pikir kesehatannya. Iya, benar. Benar. Karena kalau kita ngomongin nurunin berat badan doang, ya jelas lebih mudah kita nggak makan 500 kalori daripada bakal 500 kalori. Mau olahraga apa sampai bakal 500 kalori kan? It's huge, gede banget. Jadi kalau fokus di turunin berat badan, ya memang sih nutrisi. Tapi kalau misalnya kita mau maintain jangka panjang kan nggak mungkin sebenarnya dengan cuman nutrisi doang. Masalah ini juga sebenarnya pengen saya ngomongin. Kalau masalah nurunin berat badan sebenarnya cukup simple. Saya yakin Coach Dian juga banyak banget klien yang nurunin berat badannya mungkin lebih cepat dan lain sebagainya. Tapi dari pengalaman Coach Dian sendiri, banyak nggak yang bisa mempertahankan berat badan mereka di angka tersebut dalam jangka waktu yang panjang? Jadi kalau fokusnya mereka sudah membangun otot, yang rata-rata sekarang aku baca di testimonialnya, mereka misalnya nih off 1 minggu, 2 minggu, mereka kaget berat badannya itu nggak larinya jauh, nggak kayak dulu. Iya, jadi makanya kita benar-benar endorse otot banget. Jadi benar-benar itu otot penting banget. Itu orang-orang yang bisa maintain itu ya, itu terutama di mereka yang sudah melakukan latihan beban atau maksudnya gimana? Atau mereka yang mindset-nya udah tahu untuk menjaga otot atau gimana, Coach? Maksudnya? Enggak, jadi yang mereka itu semua rata-rata baru olahraga itu melakukan program yang ada di YouTube-nya aku. Jadi ya, dan setelah mereka latihan, ada juga mereka ngalamin berat badannya stay the same, tapi badannya mengecil, gitu kan ya, which is good. Iya, benar. Ya, udah gitu banyak juga yang mereka bilang, ternyata waktu itu pas lagi off 1 mingguan, berat badan nggak kemana-mana jadi senang. Jadi cukup stabil dan gara-gara hasilnya mereka udah sendiri melihatin, dan menurut aku sih nggak ada cara memotivasikan diri sendiri lebih baik daripada ngeliatin hasilnya. Jadi waktu mereka ngeliatin hasil diri sendiri, tambah semangat lagi. Kecuali kalau udah bahas cedera gitu ya. Jadi makanya dulu pas mengenai cedera, akhirnya ini kayaknya aku harus buat nih program low impact supaya lebih aman. Jadi itu makanya ada perubahan program-program apa segala itu gara-gara ngeliat, gara-gara ini mereka kayak gini. Jadi buat
Soalnya kalau udah cedera, udah pasti biasa off. Dan off berapa lama, nanti takutnya nggak balik lagi, gitu. Iya, benar. Terutama teman-teman yang lebih obese, itu otomatis dia perlu latihan-latihan lebih low impact untuk lututnya juga, untuk persendiannya juga, terutama untuk joint. Betul. Iya, jadi selama mereka nggak cedera dan dapetin hasil, cukup stabil, bisa cukup lama gitu. Oke. Ini teman-teman yang nonton di YouTube saya mungkin ada beberapa yang belum nonton YouTube-nya Coach Dean. Mungkin coba bisa ceritain di YouTube Coach Dean ngajarin latihannya apa aja sih sebenarnya? Oke, jadi YouTube-nya adalah Dean and May. Dean itu nama gue sendiri, and May istri gue. Dean and May, oke. Jadi, ya kita punya program olahraga selalu ada aku dan istri. Soalnya ingin menunjukkan bahwa program olahraga ini bukan untuk cowok doang gitu. Soalnya perempuan kebanyakan pikir, jangan gue kayak gitu nanti jadi gede. Nggak bisa, ototnya keker. Jadi makanya ada suami dan ada istri. Iya. Oke. Habis itu? Ya, dan menunjukkan kan bahwa istri juga latihannya seperti itu, bebannya lebih berat dari yang akan mereka lakukan, tapi badannya masih ramping. Jadi YouTube itu ada program olahraga dari low impact, pembentukan otot, ya ada yang loncat-loncat, yang kardio ada juga. Dan setelah itu kita bahas banyak banget mengenai kayak nutrisi, fitness dan mitos sih ya, kebanyakan mitos. Orang Indonesia suka mitos. Iya, benar-benar. Iya. Nggak cuma yang mitos-mistis, tapi juga mitos yang berhubungan dengan nutrisi, tentang kesehatan juga orang Indonesia banyak banget yang suka. Sering banget ngeliat Dr. Dion jawab mitos gitu di TikTok kan ya. Itu baru satu dari berapa itu? Dari yang sering masuk dari Instagram, di TikTok itu baru satu dari berapa. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan sejenis. Coach itu juga baik banget kayaknya jawab pertanyaan seperti Pertanyaan mitos yang paling ngetop apa kira-kira dokter? Masalah ini deh, kayaknya sih masalah-masalah ini perut buncit, terutama ya masalah baring-baringan itu deh. Kalau baring perut buncit, kayak gitu mitosnya. Iya kan sering kan. Kalau Coach itu apa coba? Yang ini paling sering mitosnya. Air dingin bikin perut buncit. Oh iya itu juga tuh paling sering tuh. Itu nggak tahu ya, mungkin karena sekarang juga penyebaran informasinya juga gampang banget ya. Jadi di grup WhatsApp di mana-mana banyak banget. Jadi akhirnya sudah terbentuk pola pikir yang seperti itu. Orang-orang sudah terbentuk pola pikir bahwa oh benar air es itu menyebabkan perut buncit. Oh minum air lemon itu bisa membuat lemak perut tuh hilang dan seterusnya. Ya karena sudah ada mindset pola pikir seperti itu, akhirnya akhirnya percaya, semuanya jadinya percaya bahwa ya bisa seperti itu kan sebenarnya. Iya. Tapi sayangnya itu, Dok. Jadi kayak aku selalu ngerasa hal-hal seperti itu justru menyesatkan. Jadi gara-gara orang pikir, oke, minum jeruk nipis, lemak bisa larut, makannya jadi nggak terkontrol. Yang penting minum jeruk nipis, kan nggak mengajarkan sebenarnya. Justru merusak gitu loh. Benar. Kebanyakan jadinya fokus di hal-hal yang nggak penting sebenarnya, dan malah mengesampingkan hal-hal yang penting. Jadi masalah ini juga sebenarnya, masalah kita nurunin berat badan, masalah menjaga kesehatan, hal yang sulit sebenarnya ya, hal yang sebenarnya. Jadi kayak menghitung kebutuhan kalori, makan sesuai dengan kebutuhannya, cukupi asupan protein, makan sayuran kan hal yang sulit sebenarnya. Dan apa yang kita ajarkan juga, tapi untungnya sekarang sih lebih banyak ya yang ngajarin hal-hal seperti ini, udah banyak banget di mana-mana. Jadi saya rasa pertarungannya untuk pertarungan melawan informasi-informasi sesat-sesat ini menjadi lebih mudah sepertinya. Jadi orang-orang sudah lebih menerima bahwa oh ternyata hal yang baik itu susah didapat sebenarnya, bahwa kita memang harus ngitung kalori, harus jalan yang sulit lah istilahnya. Tapi pada akhirnya ternyata bisa, kalau misalnya kita mengikuti ini semuanya bisa dapat juga sesuatu yang kita inginkan itu, iya kan sebenarnya. Kayak simple tapi sulit dilakukan. Iya, kayak yang Coach Dean lakukan misalnya, melakukan latihan beban, ajarkan kepada semuanya, saya rasa itu hal yang sulit loh untuk orang-orang. Seperti Coach Dean tadi ke ibu-ibu di penjuru Indonesia di mana, mana nyangka sih bisa tiba-tiba deadlift dan melakukan squat. Mana 10 tahun lalu mana ada yang bisa kayak gitu. Baru sekarang dengan ada yang GGL juga sebenarnya, penyebar informasinya juga menjadi lebih mudah saya rasa. Tapi kalau dari tadi sebenarnya kita ngomongin yang sukses. Ada nggak sih dari klien coach misalnya dari grup GGL juga yang nggak sukses teman-teman? Oh ada. Jadi biasanya kalau yang DM misalnya di Instagram atau di mana DM, Coach,
saya pingin turun 10 kilo dalam bulan ini, gimana caranya? Itu saya udah angkat tangan, langsung angkat tangan, nggak mau. Jadi lebih ke mindsetnya, soalnya mindsetnya udah salah. Oh, oke. Jadi jawabannya selalu lebih ke arah, itu mindsetnya yang harus diperbaikin dulu. Soalnya kalau mindset ngebet gitu, nggak mungkin ada siapapun yang bisa membantu. Benar. Ya, jadi kebanyakan orang yang mindset ngebet, mereka ujung-ujungnya bakal coba jalan 1 minggu. Wah, di tetangga gitu kan, ini 1 minggu bisa turun 4 kilo. Di sini nggak ada pergerakan, udah pindah lagi. Yang kayak gitu, jadi makanya mindset ini, mungkin selama ini kita selalu ngomong nutrisi, fitness, tapi mindset ini nggak kalah pentingnya, justru bahkan penting banget. Untuk orang-orang yang memiliki mindset seperti itu. Terus dari coach sendiri solusinya gimana untuk teman-teman yang seperti itu? Oh, jadi selalu sering live juga di grup gitu ya. Jadi aku sering bukan hanya ngomong mindset, bukan ngomong fitness nutrisi, tapi sering banget ngomongin mindset. Bahkan membuat hashtag baju gitu, 8 tahun bukan 8 minggu. 8 tahun bukan 8 minggu, oke? Kedengeran? Iya. Soalnya kebanyakan program-program itu selalu membahas 8 minggu, 2 bulan. Ya, 2 bulan bisa kayak gini, 2 bulan bisa kayak gitu. Nggak suka. Aku pingin membuat sesuatu diet itu yang bisa bertahan 8 tahun. Berarti mereka harus bisa enjoy, sustainable, sehat, gitu ya. Soalnya kalau nggak sustainable, mereka nggak, contoh, kayak nggak boleh makan garam sama sekali. Yes. Bisa berapa lama sih? Iya, ya kan? Hal-hal seperti itu. Atau mungkin, iya kan? Ada bahkan diet-diet yang justru ujung-ujungnya membuat penyakit. Kalau udah sakit, mereka pasti berhenti, atau keluarganya suruh berhenti. Iya. Ya, jadi itu 8 minggu permainannya kita. 8 tahun, bukan 8 minggu. Pikirannya harus panjang. Jadi lebih ke arah merubah ekspektasi teman-teman juga ya. Merubah ekspektasi, merubah mindset mereka. Karena kebanyakan orang pinginnya cepat sebenarnya. Tapi merubah mindset ke arah bahwa ini adalah pertarungan yang panjang. Tapi saya yakin kalau dari berapa sih coach, misalnya dari 100 orang yang dibicarakan seperti itu, dimotivasi seperti itu, berapa banyak yang nangkap, berapa banyak yang enggak. Terus ada cara coach lagi nggak untuk menyerang orang-orang yang kira-kira kayak masih bandel gitu, masih nggak mau, atau ya udah biarin aja pergi atau gimana? Paling terakhir, biarin aja. Biarin aja ya. Jadi yang aku udah ngalamin dari selama ini dalam kehidupan, untuk membantu orang yang sudah 70%, mereka dari 70% ke 90%, 100% itu gampang. Orang-orang yang motivasinya udah 70%, kita mau ubah menjadi 90, 100% itu lebih mudah ya? Daripada kita ketemu orang 5%, 10% harus bawa mereka ke 100%, tenaga aku nggak kuat. Untuk ngurusin orang, ujung-ujungnya, waktunya kebuang ke sana, orang yang serius-serius malah nggak ke-handle. Jadi mendingan ini orang yang serius, aku bantu, orang yang nggak serius, nggak apa-apa. Kalian mau pindah, silakan. Oke. Tapi gara-gara itu hasilnya lebih banyak. Oke. Itu cukup unik sih kalau menurut saya. Karena nggak semua orang mungkin berpikir seperti itu ya. Tapi itu salah satu filosofi yang benar dan menurut saya cukup oke. Karena ya memang salah satu yang saya bilang juga sering kepada penonton juga adalah bahwa yang penting tuh di prioritas. Prioritas hidup itu ada di mana sekarang. Kalau misalnya prioritas hidupnya belum ada di masalah kesehatan sekarang, maksudnya masih mungkin mengejar karir dan sebagainya, ya sudah silakan kejar dulu yang itu dulu. Kalau misalnya memang belum bisa prioritas untuk kesehatan, ya mau gimana, nggak bisa dipaksain juga. Bener nggak sih, Coach? Betul banget. Ya, jadi bantu orang yang siap dibantu. Dan dari itu hasilnya jauh lebih besar ya berarti ya, Coach? Lebih besar. Soalnya sering banget ketemu teman, semuanya pingin coba gitu kan ya. Jadi intinya semua orang indicator, tapi nggak bisa kemana-mana gitu loh. Jadinya pelan. Dan kalau melihat Instagramnya agak gendut lagi, itu menjadi Instagram di mana aku post semua before after. Dan untuk satu organisasi atau community deh, bukan organisasi, community, di mana baru dibangun Agustus tahun lalu, kalau dilihat before after-nya itu banyak banget. Ya. Dari teman-teman yang mindset-nya pingin cepat ini, terutama teman-teman yang awalnya pingin cepat, cuma 8 minggu, terus sekarang akhirnya berubah menjadi, mindset-nya udah lebih baik. Mereka sekarang udah tahu, harus perjalanan panjang dan seterusnya. Menurut Coach, apa sih yang kira-kira bisa membantu teman-teman ini? Apa yang bisa, hal-hal kecil apa yang bisa membantu teman-teman ini? Maksudnya, yang mungkin ada contoh misalnya klien satu yang dia awalnya kurang baik, pola dietnya, fitnessnya, pinginnya cepat, terus habis itu dia berubah mindset-nya.
Kira-kira apa yang coach bantu di sana kalian itu? Bukti nyata. Oke. Jadi hasil, mereka ngelihat hasil teman-teman lain yang melakukan dan mendapatkan hasil seperti yang mereka inginkan, ya. Itu waktu mereka perubahannya itu. Jadi kadang-kadang kayak di live gitu tanya, pas tanya mereka kapan mulainya, ya mulainya tanggal berapa gitu ya. Padahal joinnya udah kapan, udah lama gitu. Terus kenapa kok bisa tiba-tiba pingin langsung dari nggak aktif tiba-tiba langsung menjalanin? Ya soalnya waktu itu ngeliat hasilnya siapa. Gitu loh, hasilnya si ini, hasilnya si itu. Jadi mereka langsung terinspirasi, langsung melakukan. Oh, oke. The power of community ya berarti ya. Jadi kayak satu ngelihat yang lain, kok yang lain bisa, akhirnya dia melakukan. Coach sendiri pernah nggak dulu gendut atau obes atau gimana, terus berubah menjadi kurus atau gimana? Jadi kalau di YouTube-nya aku ya, sebenarnya video paling pertama itu dibuat gara-gara aku ngerasa saat-saat itu aku udah jarang latihan tapi ngelatih. Ya itu udah banyak ngelatih gitu kan, yang ngelatih jujitsu apa segala. Jadi pada waktu kita ngelatih, kita jarang latihan ya. Oke. Banyak trainer yang seperti itu ya? Iya, kita ngelatih jujitsu, nggak mungkin. Itu murid lagi melakukan gerakannya, aku tinggal latihan kan nggak mungkin. Ya, Aku pasti ngelatin gerakannya gimana gitu kan ya. Jadi ujung-ujungnya tambah lama, tambah gemuk. Wah, ini nggak bener nih. Oke. Jadi waktu itu sekitar 83, sekarang 71. Ini sekarang teringan. Iya, dulu kuliah pun 72-an, 73, sekarang paling ringan. Oh, sempat ngukur body fat nggak, Coach? Body fat enggak. Soalnya kebanyakan body fat nggak akurat ya. Harus ini sih, harus konsisten juga. Cuman lebih ke arah progres sebenarnya kalau body fat ya, kalau kita lihatnya. Cuman perkiraan kasar lah. Kalau saya lihat dari bentuk badan coach ini mungkin di bawah 15% ada kayaknya ya. Iya, palingan belasan rendah lah. Belasan rendah lah saya rasa ya ada ya. Dengan tinggi berapa coach sekarang? 178. Oh, oke. Sempat sampai 83 kilogram ya. Setelah itu turun sampai akhirnya 71 itu. Itu penurunannya berapa lama, coach sendiri? Waktu itu sebulan kurang lebih 3 kilo. Sebulan kurang lebih 3 kilo. Ya, oke lah. Pas banget itu. Iya. Dan justru sampai sekarang kalau misalnya di grup GGL sendiri, aku kurang saranin kalau orang berat badannya terlalu cepat ya. Mungkin kalau mereka overweight banget, obese banget, oke lah. Tapi buat orang-orang yang biasa, mereka harus sadar bahwa kalau kalori defisit terlalu jauh pun ototnya yang serem, makan. Itu, makanya jadi mendingan yang santai aja gitu loh. Bener. Dan sekarang coach bisa maintain di angka 71 udah berapa lama kira-kira? Udah dari September sampai sekarang. Sudah 6 bulanan ya? 6-7 bulan ya berarti? Iya. Ya. Jadi palingan nanti kadang turun 70-an gitu kan, kadang nanti naik 72, ya sekitar segitu aja deh. Ya. Dengan menghitung kalori atau fasting atau gimana? Enggak. Jadi awal-awal 2-3 bulan pertama hitung kalori. Setelah itu udah ada gambaran, oke, makanan ini berapa, makanan itu berapa. Apalagi kita makan di rumah, kurang lebih setiap hari makanan kan mirip-mirip ya. Iya, benar. Nggak mungkin setiap hari beda kecuali food blogger gitu kan. Iya. jadi ya sekarang udah nggak terlalu hitung sih. Kebanyakan orang berpikiran bahwa kayak kalori counting, kayak nimbang makanan itu harus dilakukan sampai seumur hidup. Ya, ada benarnya sih, maksudnya sampai seumur hidup, tapi kan kalau menu baru, kita mau bikin menu baru lah kita timbang. Ya, tapi variasi dari hari ke hari kan sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh makanan. Setiap hari juga makanannya itu aja. Paling pas weekend ya ada satu meal yang mungkin lebih ekstra lah, istilahnya makan di luar, atau misalnya Gojek, dan lain sebagainya. Tapi di luar waktu itu saya rasa makannya itu pasti sama-sama aja, dan kita juga udah bisa maintain sebenarnya. Karena peningkatan berat badan juga orang-orang kadang itu nggak nyadar bahwa naiknya itu juga sebenarnya bertahap, pelan-pelan. Kita nggak tiba-tiba naik 1 kilo dalam waktu 1 hari, kita naik 100 gram yang tidak ketahuan ini yang akhirnya membuat kita menjadi gendut banget. Dan kebiasaan ini sebenarnya saya lihat dari Coach Dean juga, dari teman-temannya juga, bahwa bisa mulai ini memaintain bahwa nggak cuma masalah turun doang, tapi maintain-nya juga panjang. Kalau dari grup GGL sendiri, kelihatan nggak habits yang teman-teman ini miliki, yang membedakan mereka dari teman-teman yang lain? Jadi, teman-teman yang sukses menjaga ini punya habits apa sih kira-kira?
yang nggak ada sama orang lain. Oke, jadi kalau habits-nya itu mereka benar-benar yaitu no complaining, jadi lakukan aja, nggak banyak komplainnya. Oke. Dan kedua, mereka pingin belajar sangat terbuka. Itu lebih mindset, itu kembali lagi mindset. Orang yang lebih, intinya gelasnya itu masih bisa diisi deh, nggak penuh. Itu lebih cepat. Belajar ya, bisa menerima open-minded. Perbedaan orang yang cepat hasilnya dan yang pelan adalah kalau yang cepat ini, mereka itu seperti gelas yang masih kosong. Jadi apapun yang diajarin cepat banget. Dan kebanyakan orang masuk ke grup itu sudah melakukan diet-diet yang lain, yang pengalaman mereka seperti apa gitu. Jadi untuk merubah itu kadang-kadang susah banget. Jadi mereka pingin mendapatkan hasil teman-teman GGL yang udah dapatkan, cuman mereka masih pingin menerapkan cara dulunya mereka. Nah, yang cepat itu adalah mereka kebanyakan yang datang dengan pikiran yang kosong, masih belum tahu diet ini, diet itu, semuanya nggak tahu, pokoknya pengen kurusin badan, ketemulah GGL, semua informasi diresapnya dengan cepat. Itu hasilnya cepat banget. Dan kita dari tadi ngomongin, saya rasa lebih ke arah mindset dari teman-teman. Ada yang bisa, kenapa yang bisa sukses, itu lebih ke arah mindset mereka sendiri. Bagaimana mereka melihat program ini dalam jangka panjang. Nggak yang melulu mikir bahwa perubahan berat badan itu harus terjadi secara cepat, harus terjadi ya secara panjang itu ya sebenarnya, Coach. Betul sekali. Soalnya kalau misalnya terjadi secara panjang, ujung-ujungnya mereka sebulan bisa turunin 2 kilo gitu ya. Mereka senang. Dan waktu aku tanya mereka, makanannya gimana, kenyang? Kenyang. Enak? Enak. Ya udah, mau apa lagi? Mereka hidupnya enak, tidak tertekan, tapi masih bisa dapat badan ramping. Daripada tanya gimana? Gila, kelaparan. Ya kan nggak bisa. Mau sebulan, 2 bulan pun nggak baik gitu. Bener. Yang penting nyaman juga ya, menikmati perjalanan dietnya ini ya. Iya, bahkan setiap kali mereka post makanan, kalau mereka post makanan menurut aku gambarnya rada hambar sedikit gitu ya, rada pucat sedikit, aku tanya gimana, suka nggak rasanya? Enak ya? Kalau mereka bilang suka, ya udah lanjut gitu loh. Jadi bukan masalah makanan hambar, oh bagus, sehat, enggak. Suka nggak, kenyang nggak, itu penting banget. Gitu loh. Oke. Mindset-nya yang perlu banget dan harus disorot banget kalau saya rasa, lebih ke arah menikmati, nyaman terhadap itu. Sama kayak kalau berpasangan ya, suami istri juga kan, kita nggak nyari yang untuk jangka pendek, nggak nyari yang cantik atau ganteng-ganteng doang. Kita kan carinya yang bisa kita nikmat, maksudnya bukan kita nikmati, maksudnya kita bisa nyaman bersama dengan dia dalam jangka waktu yang panjang sampai seumur hidup kan. Sama juga diet juga harus dilihat seperti itu, saya rasa. Oke. Saya banyak banget dapat ini, belajar hal yang baru, terutama dari Coach Dean juga dan dari grup PGL, bagaimana cara melihat seseorang juga, dan ternyata yang penting itu dari masalah fitness dan nutrisi lebih ke arah mindset-nya, bukan lebih ke arah makannya, dan bukan ke arah, ya penting sih masalah makan, masalah olahraga, tapi yang penting banget lagi itu adalah mindset dari teman-teman semuanya. Itu yang menurut saya penting banget, karena dari GGL juga sebenarnya Coach juga ngajarin kan, harus makan ini, harus makan itu kan enggak kan, cuman masalah kalori lebih makro, oke. Ya, lebih ke makro, jumlah kalorinya seperti apa, lebih ke arah sana. Jadi mereka, yang aku ajarkan adalah prinsip. Jadi bukan kayak mereka, soalnya sering banget dari dulu tanya, Coach kalau lagi diet boleh makan apa gitu, misalnya satu alpukat. Coach kalau lagi diet boleh makan kacang nggak? Coach kalau lagi diet boleh ini. Kalian harus mengerti, masing-masing itu terdiri dari apa? Kebutuhan kalian itu apa? Nah, gunakanlah kayak Fat Secret, kan gratis. Atau Google. Kan bisa kelihatan semua. Jadi seumur hidup kalian nggak perlu tanya satu manusia pun kalau lagi diet boleh makan ini apa enggak. Kalian tahu sendiri. Itu. Berikan mereka alat pancing, bukan berikan mereka ikannya. Jadi istilahnya berikan mereka cara, fondasinya, dasarnya, bagaimana cara mengolah dan lain sebagainya. Baru setelah itu biarkan mereka sendiri yang berkreasi mengatur makannya dan seterusnya. Ini ngomong-ngomong soal makan, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan. Ini saya surprise question juga, baru mulai juga di Coach Dean, jadi mungkin ke depannya kalau ada tamu-tamu yang lain, saya mau tanyakan juga. 3 makanan dan minuman favorit. Maksudnya nggak usah 3-3 ya, tapi pokoknya, what's your favorite foods? 3 favorite foods. Apa aja, Coach Dean? Silakan. Gampang, yang paling pertama steak. Gue suka banget daging. Chicken steak? Beef steak? Beef, oke. Ya, jadi simple banget. Jadi makanan aku itu sukanya kayak yang garam merica gitu ya. Jadi steak kasih garam merica dan
happy. Yes. Itu beef yang benar-benar, itu steak yang benar kalau menurut saya. Garam, lada, butter, garlic, udah selesai. Iya, nggak usah sausnya yang sampai ketutupan semua gitu kan ya. Udah gitu aja udah paling enak tuh, benar-benar. Itu nomor satu. Nomor dua. Terus berikutnya sayur. Sayur, oke. Jadi sayur waktu mulai makan mungkin keseringan lettuce gitu. Campur lah beda-beda lettuce gitu ya, masih keluarganya. Jadi kalau misalnya makan gitu tanpa sayur ada yang rasanya nggak enak. Iya. Jadi mau makan apapun lettuce pasti. Oke. Nomor 3. Dan yang ketiga, ini harus ada ikan asin. Ikan asin. Dari Kalimantan. Kalimantan. Jadi ikan asin dari sana, wah enak banget. Bentar, Coach ini aslinya dari mana? Samarinda? Samarinda. Kalau istri kan Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Oh, wait. Saya dari Pontianak. Saya Kalimantan Barat. Ikan asinnya sama nggak ya? Bentar, ikan asinnya yang kotak-kotak gitu ya? Tebel kan? Dia gede-gede deh. Ikan asinnya gede-gede deh. Oh, kayaknya sama loh, ikan asin Kalimantan. Kalau ikan asin yang itu kan biasanya kan gini-gini kan, kayak panjang-panjang gitu kan, satu ekor kan. Ini yang ikannya tebel itu kan. Ya, pokoknya potongannya sih gede-gede, tebel-tebel. Kalau minuman nggak ada yang favorite? Yang minuman saya kasih satu deh, apa? Nggak ada. Minum kopi, tapi lagi ngurangin. Oke. Biasa minum air atau kopi dong? Air atau kopi dong, ya nggak terlalu banyak pilihan. Iya. Jadi buat semua teman-teman yang nonton hari ini, kalau mau ikut di grup Nggak Gendut Lagi, bisa langsung ke Facebook Coach Dean. Nanti saya link juga di bawah, saya minta linknya nanti ya Coach. Setelah itu kalau mau ngecek YouTube-nya juga, langsung saya link juga di bawah, Instagram juga, TikTok juga. TikTok bisa nggak ya di link di YouTube? Kayaknya bisa deh. Nanti saya link semuanya di bawah untuk ngecek profilnya Coach Dean. Dan istrinya juga, dari kita belum sempat ngomongin, C. Natasha juga salah satu personal trainer yang certified juga. Kalau Coach Dean Nasem, kayaknya kalau Coach Natasha, Coach May, Ace ya, kalau saya nggak salah. Bener nggak? Iya, betul. Iya, bener, Ace. Jadi, semua teman-teman, entah cowok ataupun cewek, semuanya bisa lihat dari profilnya mereka, social media mereka, bisa langsung cek di bawah. Nanti saya link ke bawah. Terima kasih banyak untuk waktunya, Coach Dean. Sama-sama, terima kasih banyak, Dokter. Lain kali lagi, kalau misalnya ada topik lain lagi dari teman-teman yang mau tanyakan, saya mau tanyakan langsung, ngobrol langsung dengan Coach Dean juga. Apa boleh mungkin lain kali? Boleh banget. Oke. Seru banget ngomong sama dokter. Asik ya, seru ya. Lain kali. Nanti aku undang ke live Instagram ya, IG live ya. Thank you, boleh banget.